Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada kesempatan yang hari ini kita diperkenankan, diberi kenikmatan dapat bersilaturahmi, bertemu dalam suatu rangkaian acara kegiatan pembahasan modul yang ditunaikan oleh Bapak Ibu-ibu yang tergabung dalam pendidikan guru penggerak SMA Negeri 1 Bundong. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan ini diwakili Ibu Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum Ibu Sunyani SPD. Yang kami hormati Bapak Purwanto selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru semuanya, Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Bundong. Marilah segera akan kita mulai kegiatan pada kesempatan siang ini dengan urutan rangkaian acara. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua nanti kita mohonkan sambutan dari sekolah SMA Negeri 1 Bundong yang kita mohonkan nanti kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum Ibu Suinani SPD. Kemudian acara yang ketiga nanti penyampaian materi yang akan disampaikan oleh satu Ibu Titi, yang kedua oleh Bu Aryani. Monggo nanti urutannya derek disuit juga boleh ya. Yang penting nanti bisa bergantian. Kemudian acara yang keempat nanti tanggapan dari Bapak Ibu semuanya peserta kegiatan workshop kali ini. Kemudian yang kelima penutup. Demikian Bapak Ibu urutan rangkaian kegiatan pada siang hari ini. Masuk acara yang pertama pembukaan. Marilah kita awali, kita mulai kegiatan workshop ini dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa cukup. Terima kasih, mudah-mudahan diawali dengan berdoa nanti seluruh rangkaian kegiatan pada siang hari dapat berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari teman-teman yang tergabung dalam pendidikan guru penggerak. Kemudian acara berikutnya yaitu sambutan dari sekolah dari keluarga besar SMA Negeri 1 Bundong yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum. Kemudian terhormat Ibu Suinani SPD, waktu dan tempat kami aturkan secukupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Bundong dan yang kami hormati narasumber kita Ibu Titi Andriati dan juga Ibu Aryani SPD. Mohon maaf Bapak Ibu pada kesempatan siang hari ini berhubung Pak Kepala Sekolah ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga pada siang hari ini tidak bisa mengikuti acara pengibasan modul pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu, kegiatan ini adalah serangkaian kegiatan yang memang dilaksanakan dan diselenggarakan oleh BPGB daerah istimewa Yogyakarta yang kalau tidak salah itu di tanggal 4 November itu ada kegiatan in, kemudian on, kemudian nanti akan ada in kedua lagi kalau tidak salah di tanggal 9 Desember ya. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Suinani SPD yang telah berkenan untuk membuka dan memberikan sambutan pada acara kegiatan pembahasan modul pendidikan guru penggerak di SMA Negeri 1 Bundong siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya yaitu penyampaian materi. Untuk sesi yang pertama akan disampaikan oleh narasumber pertama Ibu Titi Andriati SPD. Kepada Ibu Titi, waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk perlengkapan dan sebagainya monggo disesuaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bundong, Bapak Dr. Andes Sutrisno MPA. Yang kami hormati tim manajemen SMA Negeri 1 Bundong, Bapak Ibu guru serta teman-teman yang berbahagia. Tidak lupa marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, rekan semua yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti acara pada hari ini. Acara pada hari ini sebenarnya rangkaian dari kegiatan kami untuk melanjutkan tugas yang diberikan kepada kami berdua dari SMA Negeri 1 Bundong untuk mengirimkan kami yang sebenarnya belum masuk guru penggerak.
Jadi kami berdua adalah guru-guru yang mendapatkan ilmu dari guru-guru penggerak yang sudah praktik sebelum kami, dan kami diberi tugas untuk mengimbaskan apa yang beliau sampaikan di SMA Negeri 2 Bantul untuk kami imbaskan kembali ke teman-teman semua. Nah, saya pikir ini merupakan kegiatan yang bisa digunakan untuk diskusi bersama, karena kami juga belum kemarin karena keterbatasan waktu yang hanya sehari dan jadwalnya sangat padat, jadi belum bisa memahami dan mempraktikkan semua yang diberikan oleh guru kami. Untuk itu terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada siang hari ini kami akan menyampaikan sedikit materi yang kami peroleh di SMA Negeri 2 Bantul pada tanggal 4 bulan kemarin, yang nantinya akan kami laporkan hasil ini serangkaian dengan kegiatan kami praktik di kelas-kelas dengan siswa. Nanti kami akan menyusun laporan dan mohon doanya kami bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik dan lancar. Terima kasih. Lanjut ke materi yang akan saya sampaikan terlebih dahulu, yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai universal. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol dari Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Nanti udah ya, oke. Nanti Bu Aryani mesti dengar. Mohon maaf saya hanya salah, ini dilanjutkan teman saya. Nanti kalau ada tanya jawab diskusi bisa kita lanjutkan di sesi akhir ini. Terima kasih waktu saya berikan kepada Ibu Aryani Susanti SPD. Terima kasih. Sebelum sampaikan Bu Aryani, kita sepakati nanti untuk tanggapan dan masukan dan pertanyaan dari Bu Aryani dijawab pas sesi tanggapan atau lain-lain. Ini kita setelah Bu Titi menyampaikan materinya, dilanjutkan materi dari Bu Aryani Susanti. Jadi persilakan kepada Bu Aryani untuk memulai presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya, dan sebenarnya yang saya sampaikan di sini hanya menambah sedikit saja dari apa yang disampaikan oleh Bu Titi. Dan tadi kalau kita perhatikan sebenarnya di slide 6 itu tentang penanaman atau pembentukan disiplin positif itu sudah lengkap disampaikan oleh Bu Titi. Nah, sini kita akan melihat dalam pembentukan disiplin positif itu tentang kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru. Jadi sebenarnya begini Bapak Ibu, untuk membentuk disiplin positif di dalam sekolah itu kan sebenarnya ada 2 kelompok manusia gitu. Yang pertama itu adalah kelompok siswa dan yang kedua adalah kelompok guru. Nah, di dalam kelompok manusia di sini ada yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Seperti yang sudah disampaikan di slide 6 tadi, ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang kedua adanya kesenangan. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Kemudian penguasaan dan bertahan hidup. Apabila manusia itu mempunyai atau sudah bisa mencapai 6 kebutuhan dasar manusia ini, tentu saja manusia itu sudah merasa sudah merasa lengkap di situ. Tetapi di dalam lingkungan itu kebutuhan dasar manusia ini kan tidak bisa, atau itu ada batasnya, tetap dibatasi. Nah,
batasan itu adalah kepada sebuah aturan. Nah, kalau di sekolah itu ada aturan yang namanya tata tertib. Nah, di dalam aturan tata tertib itu juga akan membatasi yang namanya kesenangan siswa. Ada yang membatasi kebebasan siswa, walaupun anak-anak itu kan sebenarnya harus senang, harus bebas, tapi bebas itu juga bebas di sini dibatasi. Ada kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima, tapi apakah mereka bebas berkasih sayang di situ? Tetap ada batasan dalam tata tertib, dilarang berpacaran misalnya dan sebagainya. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia ini untuk bisa diciptakan keharmonisan di dalam lingkungan itu, kalau semua warga di sebuah lingkungan yang notabene di sini adalah sekolah itu sudah bisa memahami atau menarik nilai-nilai kebajikan yang dimunculkan oleh sebuah aturan atau sebuah tata tertib. Jadi tata tertib itu bukan tidak dianggap sebagai momok atau batasan, tapi kalau semua warga sekolah itu sudah menarik atau mengambil nilai-nilainya, maka akan bisa menyimpulkan atau akan bisa melakukan bahwa tata tertib itu adalah sesuatu yang dibuat agar kita itu bisa hidup dalam keharmonisan. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya, karena ada dua kelompok tadi. Yang pertama adalah kelompok siswa dan yang kedua adalah kelompok guru dalam manusia yang ada dalam lingkungan sekolah tadi. Nah, kelompok siswa ini adalah kelompok yang menjadi sasaran untuk atau bisa membudayakan budaya positif atau sering disebut disiplin positif. Nah, kemudian kelompok yang satu adalah kelompok guru. Nah, guru di sini peranannya adalah sebagai kontrol. Nah, dalam kontrol itu sebenarnya ada 5 posisi kontrol guru di sini. Nah, nanti kita akan melihat diri kita, posisi kontrol kita itu berada di mana. Nah, guru sebagai kontrol di sini adalah sebagai motivator atau yang memberi motivasi kepada anak agar bisa mendapatkan identitas diri atau bisa menarik nilai-nilai kebajikan yang diberikan oleh sebuah aturan di sini. Nah, dari motivasi atau dari kontrol guru yang di sini nanti akan kita lihat itu ada 5 posisi kontrol, itu akan ada 2 hal yang bisa dicapai. Yang pertama adalah identitas gagal. Berarti nanti identitas yang dicapai siswa itu dianggap gagal. Kemudian yang kedua, identitas itu berhasil atau bisa dikatakan bahwa disiplin positif itu bisa tercapai oleh anak didik. Nah, disiplin atau identitas gagal itu kalau kita lihat dari tabel yang ada di papan, itu yang pertama kalau guru itu sebagai penghukum. Penghukum itu misalnya guru itu menghardik anak-anak, misalnya begini, ada anak yang terlambat. Nah, ada yang anak yang terlambat, kita kita apatis, tidak tahu kenapa anak itu terlambat dengan alas-alasannya. Yang penting kue carry, pokoknya kalian lari keliling lapangan. Dan di sini nanti yang akan kita capai adalah seperti yang disampaikan oleh Bu Titi tadi, menang kalah. Nah, menang kalah. Dalam posisi guru itu sebagai penghukum, nanti yang akan didapat adalah benar dan salah. Saya yang benar dan kamu yang salah. Maka yang salah itu wajib mendapatkan hukuman. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, ini kan biasanya guru itu juga alay-alay lebay gitu Bapak Ibu. Misalnya seperti kelas saya di kelas KKO. Nah, anak-anak itu kan sering tidur Bapak Ibu. Sering tidur. Kemudian kita juga beberapa hari ini itu kan seringkali kita meninggalkan kelas, tetapi juga bukan kosong loh Bapak Ibu, tapi meninggalkan tugas. Nah, ketika kita mengecek di kelas, ya Allah Cah, kok kowe iki do turu, ya Allah, kuwi digarap tugase. Berarti ora tau nek gone dhewe kuwi diamati saka CCTV. Nah, nek diamati saka
saka CCTV nek kowe do turu ngono kuwi ra iku mosok disalahke Bu Aryani tok. Bu Aryani itu terus dipanggil. Jadi seolah-olah itu apa ya? Anak-anak itu menjadi bersalah karena apa? Guru itu nanti yang dianggap atau yang menjadi korban dari kelakuan anak-anak. Nah, dari dua posisi ini, penghukum dan pembuat orang bersalah, oh ternyata ini adalah menciptakan identitas yang gagal. Nah, identitas yang berhasil itu yang seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah ketika guru itu bisa berperan sebagai teman. Kemudian yang kedua, guru itu bisa berperan sebagai pemantau. Nah, ketika guru bisa sebagai teman dan guru bisa sebagai pemantau, identitas berhasil atau sukses di sini pun masih tetap di dalam tanda kutip. Atau apa? Disiplin positif itu sebenarnya belum dicapai. Karena apa? Sifatnya hanya sementara. Nah, guru sebagai teman di sini adalah guru itu melindungi siswa, melindungi kesalahan-kesalahan siswa. Misalnya seperti ini, kalau kelas saya ada yang tidak pakai sepatu, sepatu sita Pak Imam, tenang wae, Pak Imam kan sulmitku, mengkotak jukuke. Kemudian juga di sini sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau berarti anak itu melakukan tata tertib. Itu karena ada pantauan dari guru. Karena apa? Seolah-olah ada malaikat mereka yang mengikuti. Tapi ketika tidak ada guru, mereka akan kembali kepada semula. Nah, ini identitas berhasil, tetapi masih sementara. Nah, seperti apa posisi kontrol itu yang sebenarnya seharusnya itu ada pada diri guru, yaitu sebagai manajer. Nah, kalau guru itu posisinya nanti sebagai manajer, itu akan bisa menciptakan disiplin positif, di mana anak-anak itu bisa mencapai kontrol diri, seperti yang disampaikan Bu Titik tadi. Kontrol diri. Mereka itu sudah paham terhadap kesalahannya, kemudian sudah sampai pada tahap solusi. Kemudian juga tanpa diawasi, mereka itu sudah apa ya, ibaratnya nilai-nilai itu atau aturan-aturan itu sudah menjadi sudah menjadi diri mereka. Nah, kemarin itu juga sempat saya tanyakan kepada mentor di SMA 2 kemarin, saya tanyakan, loh Pak, kalau di SMA itu masalah anak, itu bukan masalah yang muncul di sekolah. Nah, masalah-masalah yang muncul di sekolah itu biasanya kalau kita tarik benang merahnya, itu adalah masalah-masalah yang sebenarnya dibawa dari dunia lain. Bisa dibawa dari kelompoknya, bisa dibawa dari keluarganya. Nah, kalau kita itu tidak sebagai teman, tentu saja kita tidak bisa membuka apa atau sebenarnya masalah mereka. Nah, itu kemarin kita diberikan pencerahan. Ya, seperti itu adalah sebagai teman. Tapi kalau sebagai teman itu hanya sebatas kita mengorek saja, Bu. Tapi kalau kita sebagai manajer, berarti ketika kita sudah mengorek dan kita nanti sudah bisa mengambil solusi dan anak sudah bisa mendapatkan solusi, berarti kita sudah berperan sebagai manajer di sini. Nah, ini adalah bedanya sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Itu ya, Ibu. Oke. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa melihat videonya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naden yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana
Berani-beraninya jawab. Sudah terlarang, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi punggung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menggigit. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi tertentu adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menerima denda. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti itu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Oh, untuk itu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jangan sekali kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat putih. Kalau maaf kan tuh untuk kain bisa anu sini separuh lagi 3/4. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ambil pamit lagi nih. Sama saja. Saya nilai sing 4 ya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Ibu saya lupa memaafkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling sayang.
harus jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan hitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Karen? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain kita, Bu. Setuju. Jadi, apakah Karen meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Karen bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya tahu jika lupa menyetel alarm saya, Bu. Kalau Karen berbeda alam di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkannya. Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Karen adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Karen? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Karen ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Karen? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Karen, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat refleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi dan prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin ditunjuk setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan memahami yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah sampai pada posisi seorang pelajar. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penjabaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat berlatih. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak. Ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita tadi sudah menyaksikan videonya bagaimana 5 posisi kontrol yang biasanya ada pada
guru sebagai motivator, yaitu video guru dengan menghukum atau membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan materi selanjutnya. Ini tidak urut ya. Sebentar. Ya, mohon maaf tadi ada yang kelewatan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Titik ya, ada dari tindakan guru, kemudian ada tata tertib, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, untuk hukuman di sini tanpa kesepakatan. Kemudian kalau konsekuensi itu memang sudah dengan kesepakatan. Nah, kemudian sekarang kita ke restitusi. Nah, apa itu sebenarnya restitusi, Bapak Ibu? Restitusi itu lebih tinggi daripada konsekuensi. Jadi kalau tingkatannya itu yang dan tingkatan atau enggak ya. Kalau hukuman itu kan nanti keterpaksaan, ya kan. Kalau konsekuensi itu memang sudah ada kesepakatan. Kemudian yang terakhir itu adalah restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini restitusi itu bukan hanya ketika mereka melakukan kesalahan, bukan hanya menjalankan sebuah konsekuensi dari kesalahan mereka. Dan di sini juga bukan menang kalah lagi, karena dalam restitusi nanti yang dicari itu bukan benar dan salahnya, tetapi di mana seorang anak itu menyadari kemudian anak sudah terbentuk sebuah karakter yang nantinya itu bisa menciptakan disiplin positif. Nah, kalau dilihat dari jangka waktunya tadi, kalau konsekuensi itu kan jangka waktunya hanya pendek ya. Nah, kalau restitusi di sini sudah menjadi diri, sudah menjadi karakter, sudah menjadi self, jadi sudah bisa melekat kepada anak. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari 5 posisi kontrol guru, ini tadi juga restitusi itu terbentuk ketika guru itu sudah menerapkan posisi manajer. Jadi sudah bisa membentuk karakter anak atau disiplin positif pada anak. Nah, sini identitas gagal tadi kalau yang diterima oleh anak itu adalah hukuman. Anak merasa dihukum, anak merasa terpaksa di sini. Kemudian identitas sukses itu juga bisa dilihat dari 2. Yang pertama adalah konsekuensi, kemudian yang ketiga adalah restitusi. Nah, kalau seseorang atau anak itu melakukan kesalahan kemudian meminta maaf, itu baru sebatas konsekuensi. Ya, baru sebatas konsekuensi. Oh, bocah nyuntake minumnya temennya, kemudian minum itu tumpah. Karena minum itu tumpah, kemudian minta maaf. Nah, ketika minta maaf, tidak cukup minta maaf saja, anak juga membersihkan air tumpahan itu. Itu masih berupa konsekuensi dari apa yang dia perbuat. Tetapi kalau restitusi berbeda lagi, Bapak Ibu. Restitusi itu di sini murid itu sudah bertanggung jawab. Jadi begini, ketika anak menumpahkan air minum temannya, itu bukan hanya minta maaf saja, bukan hanya mengelap air minum yang tumpah itu saja, tapi juga dia tahu bahwa ketika air minum itu tumpah,
tumpah, maka temannya itu tidak bisa minum lagi. Sehingga apa? Dia juga menggantikan minum yang ditumpahkan kepada temannya. Itu adalah restitusi. Salah satu contohnya seperti itu. Oh, anak aku mah tak sun tak kayak genti. Kan gitu. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kalau menebus kesalahan kan cukup sampai di situ saja. Tapi kalau belajar kesalahan, selain anak itu tidak mengulang perbuatan itu lagi, anak juga akan belajar dari hal-hal yang lain. Kemudian yang kedua, itu memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, itu tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi bukan menang atau kalah, siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi di sini adalah menang-menang. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tapi adanya adalah solusi. Dan semuanya menerima, semua pihak itu menerima. Kemudian yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya seperti ini. Biasanya anak yang berbuat salah itu kan terkucilkan, tidak diterima. Nah, dengan restitusi ini anak bisa kembali ke kelompoknya di situ. Nah, untuk yang selanjutnya saya ke keyakinan kelas itu 128. Nah, setelah restitusi kita ke keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu kalau dulu itu sering disebut kesepakatan kelas. Tapi kalau sekarang itu adalah keyakinan kelas. Di mana di dalam keyakinan kelas itu nanti anak-anak itu tidak hanya mengetahui sebuah peraturan saja, tetapi siswa atau peserta didik atau anak-anak itu sudah bisa melihat nilai-nilai kebajikan atau menarik nilai-nilai kebajikan dari sebuah peraturan. Jadi biasanya nanti di dalam kelas adalah membuat kesepakatan. Nah, kalau di sini ada pertanyaan tematik di sini Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena biasanya apa? Kalau peraturan itu tidak mengcover semuanya. Oke lah, mungkin biasanya masih secara umum. Contoh tadi adalah yang dicontohkan oleh Bu Titi yang sudah diterapkan di kelasnya di 10B, yaitu ada aturan dilarang berpacaran di sekolah, ya kan? Dilarang. Kalau di dalam tata tertib kan dilarang aturan berpacaran di sekolah. Sedangkan ada sub-sub lagi yang kecil di situ. Ternyata ada juga sekup yang paling kecil di dalam sekolah yaitu kelas. Jadi apa? Kita harus membuat kesepakatan di dalam kelas, menarik nilai-nilai dari sebuah aturan. Dan di sini anak-anak itu nanti menuliskan apa saja aturan-aturan yang akan mereka terapkan di dalam kelas, kemudian disepakati di situ. Atau di sini juga biasanya Bapak Ibu guru itu kan punya keyakinan kelas sendiri-sendiri. Misalnya kalau Bu guru sosiologi itu kan selalu disiplin, selalu tepat waktu. Kemudian sebelum melakukan pembelajaran, pertama kali ibu guru itu masuk biasanya membuat keyakinan kelas atau kita sering menyebutnya kesepakatan kelas. Bu guru itu akan selalu masuk sebelum lagu Indonesia Raya. Nah, di sini kita melihat gambar segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Nah, di gambar segitiga restitusi ini nanti
dalamnya ada siswa dan juga ada guru. Nah, dalam segitiga restitusi ini nanti guru sudah berperan sebagai manajer. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, ketika ada permasalahan, itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama menstabilkan identitas di sini adalah dalam menstabilkan identitas kita itu meyakinkan kepada siswa bahwa sebuah kesalahan yang dialami siswa itu bukanlah sebuah kesalahan fatal. Bagi semua orang itu bisa saja melakukan kesalahan. Bahkan kita sering juga mengatakan misalnya ya, kenapa anak itu tidak mengikuti ulangan bahasa Indonesia? Karena Bu Guru itu kemarin pada pelajaran terakhir itu ngendiko bahwa ulangan ini akan kita lakukan, tetapi kalian boleh mengikuti ulangan kalau tugas-tugas sebelumnya sudah diselesaikan. Nah, dilalahnya ada anak itu tidak mengikuti ulangan bahasa Indonesia, dan Bu Guru bahasa Indonesianya melaporkan kepada wali kelas, iki loh si A orang melu ulangan. Nah, ketika itu wali kelas kemudian mengambil atau memanggil anaknya, ngopo kowe mau kok ora melu ulangan bahasa Indonesia? Lah gimana Bu, kalau saya masuk ikut ulangan bahasa Indonesia, saya juga tetap tidak diperbolehkan melakukan ulangan bahasa Indonesia karena saya belum mengerjakan tugas-tugas sebelumnya. Nah, di sini kita tidak bisa menjudge. Kalau di dalam restitusi, segitiga restitusi penyelesaian masalah, kita tidak bisa menjudge bahwa anak itu salah. Ya kamu memang nggak bisa ulangan karena kamu sudah salah, karena tidak mengerjakan tugas-tugas sebelumnya. Tapi tidak seperti itu. Sebagai manajer di dalam segitiga restitusi, kita menanyakan alasannya. Kenapa anak itu tidak mengerjakan tugas-tugas sebelumnya? Oh pula kemarin itu simbah saya itu sakit di rumah sakit, kemudian simbah saya meninggal sehingga sampai saat ini saya belum bisa mengerjakan tugas. Itu kan sebuah alasan yang tepat juga, dan kita tidak menjudge-nya bahwa anak itu salah, dan kita menerapkan aturan kita anak tidak bisa melakukan memperbolehkan ulangan. Itu kan juga sebenarnya harus melihat alasan-alasan tersebut. Nah, di sini pada menstabilkan identitas, guru pun biasanya seperti itu memaklumi, bahkan mengatakan mungkin kalau saya di posisimu, saya juga bisa melakukan kesalahan seperti itu. Tidak hanya kamu, ibu pun pernah melakukan kesalahan yang serupa misalnya. Itu adalah menstabilkan identitas anak. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan di sini adalah ketika anak melakukan kesalahan tadi, kemudian guru sebagai manajer itu akan menanyakan, sebenarnya kebutuhan kamu itu apa? Ya saya itu pinginnya ya bisa ikut ulangan Bu, tapi kan karena alasan saya tadi saya tidak bisa mengikuti ulangan. Nah sekarang di sini guru mengembalikan. Nah kalau kamu ingin ulangan, terus kamu sekarang tidak masuk ke kelas, menghindari Bu Guru bahasa Indonesia dan malah bersembunyi di kantin, apakah masalahmu itu akan terselesaikan? Nah dari di sini anak akan mengambil atau berpikir, oh iya berarti cara saya itu, anak akan menyadari di sini tidak dengan menghindari sebuah masalah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu apa kesepakatan atau nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati oleh guru bahasa Indonesia tadi. Oh, kesepakatannya dengan guru bahasa Indonesia adalah saya ulangan, tetapi
tapi setelah menyelesaikan tugas-tugas sebelumnya. Nah, di sini guru akan memberi saran dan anak nanti akan sampai kepada titik mengambil atau bisa mengontrol dirinya sendiri. Berarti apa? Anak ini akan meminta maaf kepada guru dan berjanji bahwa dia akan menyelesaikan tugas, kemudian meminta ulangan. Dan itu akan berlaku selanjutnya. Maka sudah terbentuk sel atau anak sudah bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, inilah yang disebut restitusi dengan segitiga restitusi. Dan ini adalah materi terakhirnya Bapak Ibu, restitusi. Kemudian waktu saya kembalikan lagi kepada materi awal, yaitu Bu Titi. Demikian tadi Bapak Ibu materi yang sangat lengkap dari teman saya. Mungkin kalau dirasa cukup nanti bisa apa ya, kalau ada yang belum cukup ya kita bisa diskusikan. Kalau misalnya membutuhkan hal ya, nah nanti bisa kita sampaikan. Nah ini monggo, ini waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Mohon maaf dari kami berdua apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya. Terima kasih Bu Titi, Bu Aryani ya. Kita berikan aplaus untuk materi kita berdua ya. Luar biasa ya. Yang disampaikan tadi hal yang kecil-kecil tetapi akan kita sikapi dengan sebuah sikap sebagai seorang pendidik ya. Bapak Ibu, untuk acara berikutnya adalah tanggapan ataupun masukan. Kita buka termin yang pertama untuk 3 orang penanya dulu atau yang akan memberikan saran dan masukannya. Dipersilakan. 1 Putri, biasanya tadi yang dengan jeli mengamati video atau apa ya? Yang bawa apa kalau ada dipersilakan memberikan catatan, pertanyaan, masukan kepada beliau berdua, pemateri berdua. Wonten-wonten ini tak buka termin oleh yang tekan jam 2:30. Ada Bu Hamdalah, monggo dimulai. Dipersilakan pada Bu Hamdalah untuk memberikan catatan atau masukannya kepada Bu siapa, dipersilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi Aryani bisa menyampaikan untuk masukan dan ada sudah bagus. Saya mau bertanya bisa. Artinya gini, kadang kan tadi antara peraturan dengan kesepakatan itu kan sok memberikan apa ya istilahnya perbedaan atau mungkin ini loh yang peraturan ini yang kesepakatan misalnya kita Beijing ya aja nyatu aku balik nyatu ya. Bu Aryani atau Bu Titi atau gantian, monggo. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Hamdalah yang memberikan masukan kepada kami. Sebenarnya ini nanti pertanyaannya itu bisa untuk Bu Aryani atau untuk saya, tapi ini untuk berdua deh, karena ini sama-sama kami belum belajar banyak. Nah ini tadi kalau kaitannya dengan peraturan itu dengan keyakinan itu apakah tidak salam suruh nih, artinya ini peraturannya, ini keyakinannya begitu ya. Nah tadi seperti sudah dijelaskan Bu Aryani, ketika kita mau mendisiplinkan, di tempat saya kan mendisiplinkan, tujuan kita itu mendisiplinkan siswa, disiplin positif itu kan dibangun dari internal, dari ekstrinsik, ya, dari dalam diri siswa itu. Nah ketika kita akan membangun sebuah keyakinan kelas yang berawal dari nilai-nilai positif dari masing-masing individu, dari masing-masing siswa. Mohon maaf kemarin kita di kelas praktik ya untuk membuat kesepakatan keyakinan kelas di masing-masing di kelas yang belum ada. Nah
itu kan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama itu kan berasal dari nilai-nilai yang tadi ya, yang merupakan nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal yang di sekolah kita alhamdulillah sudah ada 18 karakter. Nah, 18 karakter itu ada religius dan sebagainya yang nanti dikenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Nah, itu kita membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu tentu saja tidak akan keluar dari peraturan. Karena dalam peraturan itu sebenarnya ketika kita masuk, mohon maaf ya, wali kelas dan guru-guru itu kan sudah menyosialisasikan adanya tata tertib sekolah ini, tata tertib yang sudah ditandatangani oleh siswa yang masuk dan bermaterai. Tetapi mohon maaf, kadang tata tertib itu kan dibuat oleh sekolah. Itulah yang namanya peraturan yang sepihak. Karena itu kan belum, ketika siswa masuk itu ada tata tertib yang harus ditandatangani, itu peraturan itu dibuat oleh sekolah, tapi siswa belum ikut dalam pembuatannya karena anak-anak itu kan sebagai siswa berarti tertib masuk ke sekolah ini aturannya seperti ini. Nah, kita membuat keyakinan kelas yang nanti akan kita terapkan bersama ketika mengajar itu kan tidak akan keluar dari aturan atau peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah ini. Karena tata tertib itu sudah menyangkut banyak sekali. Misalnya untuk mohon maaf tidak memakai perhiasan, nah itu saja kan sudah ada di tata tertib. Tidak boleh pacaran misalnya, itu sebenarnya juga sudah ada. Tidak tertib, tidak mengganggu kepentingan orang lain. Sebenarnya itu sebenarnya sudah ada dalam tata tertib. Hanya ketika kita itu di waktu sosialisasi kan tidak detail gitu ya. Jadi ketika meyakinkan membuat suatu keyakinan kelas itu kan siswa dari masing-masing siswa itu istilahnya ditanya, kamu itu pengennya seperti apa toh kalau sekolah gitu kan. Kita kembali ke tujuan itu apa toh sekolah ini kan bukan untuk menyenangkan saya. Kamu mengerjakan tugas kan orang menyenangkan gurunya toh gitu ya. Bukan untuk mendapatkan nilai bagus kan. Itu kan meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang ingin dicapai yang dituju itu berawal dari keyakinan dirinya masing-masing. Nah itu tadi makanya keyakinan yang muncul dari masing-masing individu, mohon maaf mungkin dari 36 siswa yang masing-masing satu anak kan tidak hanya menuliskan satu ya, saya pengennya itu ya jangan tidur di kelas, boleh naik makan ya bagi-bagi, nah dan sebagainya, makan terus menjaga kebersihan, piket bersama dan sebagainya itu kan sebenarnya sudah tercover di tata tertib di peraturan sekolah. Tetapi lebih ke kalau itu keyakinan kelas berarti kan sudah merupakan kesepakatan kita bersama. Jadi kamu dan aku kita bareng-bareng duduk bareng menyepakati apa yang akan kita capai ya di kelas itu. Nah ini kan masing-masing kelas berbeda. Apa tuh yang paling kamu inginkan? Oh ada kelas kemarin ya Bu yang pengen bahwa yuk kita itu satu kelas jamaah sholat. Oh iya jamaah sholat sendiri gitu ya. Jadi ada yang menginginkan seperti itu. Jadi nilai religius yang dimunculkan di kelas itu ada. Nah kalau di tempat saya kebetulan dulu itu karena mungkin ada yang pacaran ya, kebetulan pacaran itu dengan kelas lain kan. Jadi kelas lain itu kan mungkin kasus yang mohon maaf itu kan terekam ya di ini dan membuat isi dan tidak enak dan meskipun sudah ada aturan masih ada yang mohon maaf karena siswa itu kadang tidak tahu bahwa oh ini tuh ada peraturannya loh bahwa kamu itu segala tindakan kamu itu direkam oleh CCTV ya. Nah jadi ketika kita tadi membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu tentu saja berawal dari masing-masing individu siswa yang mungkin menghendaki bahwa wujud nyata dari peraturan atau tata tertib yang dari sekolah itu apa. Karena siswa kan sebenarnya sudah tahu ada tata tertib sepatu, tata tertib besi, tata tertib pakaian, tata tertib memakai perhiasan atau memakai make up mungkin ya. Nah itu tapi kalau sudah menjadi kesepakatan nanti ketika kita menegur ya tadi posisi kontrol kita sebagai manajer itu kan kita akan tahu loh keyakinan kita itu apa. Nah berarti dia akan sadar dengan sendirinya bahwa apa yang dilakukan itu ternyata sudah melanggar peraturan, melanggar keyakinan kelas dulu baru itu jelas sekali nanti melanggar peraturan sekolah. Makanya ada kalau peraturan sekolah itu nanti akan ada hukuman, ada sanksi, ada teguran kan di tata tertib sekolah itu ya, itu di buku itu kan ada ini sekolahnya segini. Nah kalau keyakinan kelas kan ini kelas ini. Jadi terima kasih ini masukannya. Jadi tidak mungkin kalau gitu ya, tidak mungkin sebuah keyakinan kelas itu akan keluar dari tata tertib sekolah karena tujuan kita yang utama itu membuat keyakinan dari masing-masing individu untuk menciptakan disiplin sekolah. Begitu. Terima kasih, monggo dilanjutkan ya.
Iya, cukup dari penanya Bu Anggala sudah menyampaikan dan terjawab oleh narasumber ya. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu, kalau masih ada pertanyaan jelas terakhir. Gimana Bu Siti? Moga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama, wabarakatuh. luar biasa. Terima kasih banyak, saya sudah banyak ilmu saya dapatkan walaupun yang bisa insya Allah memperhatikan. Luar biasa ibu-ibu di depan itu. Nah, saya pengen mengamalkan, menerapkan, tapi sayangnya yang belum bisa kalau di kelas. Itu saja, mungkin ada tipsnya. Kemudian kalau saya lihat tadi di apa yang ibu sampaikan, itu kan kita sekarang nggak boleh ribet atau punishment ya. Nah, bagaimana jika seorang guru itu kebetulan mau menggunakan metodenya adalah misalnya game turnamen. Nah, di TGT itu kan salah satunya ada ribetnya. Itu bagaimana? Terima kasih. Ini matur nuwun kepada Bu Yayu ya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit dan mungkin nanti akan dijawab yang lebih jelas oleh Bu Titi. Yang pertama tadi Bu Yayu ya, bahwa kita itu tidak boleh memberikan reward begitu, memberikan reward karena apa? Sebuah hadiah itu bisa juga sebagai hukuman. Maksudnya tadi yang disampaikan Bu Titik di slide berapa ya tadi ya, dengan adanya reward, dengan adanya itu adalah sebuah hukuman, itu kadang-kadang seorang anak itu sudah berusaha keras, pengen sesempurna mungkin, tetapi masih ada yang lebih baik dari anak itu, sehingga apa yang mendapat reward itu adalah teman yang lain, sehingga reward itu akan menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi anak yang sudah berusaha keras tapi tidak mendapatkan reward. Nah, kalau dikaitkan dengan metode yang disampaikan oleh Ibu tadi, sebenarnya di sini untuk reward itu kan seorang anak, kita itu memanusiakan anak atau tidak membeda-bedakan anak. Itu reward itu sebenarnya bisa diberikan kepada semua anak. Jadi kita itu mempunyai nilai sendiri-sendiri terhadap anak. Mungkin yang satu diberikan reward itu karena bisa atau tepat waktu, selalu masuk tepat waktu, selalu membersihkan kelas. Nah, anak-anak itu kan punya kelebihan sendiri-sendiri. Nah, reward itu bisa diberikan kepada anak sesuai dengan kelebihannya masing-masing gitu, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan atau iri gitu. Terima kasih Bu Yayu, memang benar ya. Jadi selama ini kita gitu ya, kadang-kadang kan memberi penghargaan yang mungkin itu saya beri nilai tambah, saya beri kalau di TK, di SD, itu saya beri bintang gitu ya. Nah, kaitannya dengan metode yang kita gunakan ketika kita itu mungkin pas mengajar, itu kan memang ada seperti di sini ya, penghargaan itu menciptakan persaingan di kelas, ya. Nah, persaingan di sini kan mestinya persaingan yang positif. Jadi mesti kita itu biar kelas itu biar hidup gitu ya. Artinya dengan metode apa kalau kita itu biar anak-anak itu berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Jadi biar anak-anak itu cepat-cepat mengerjakannya, paling bagus mengerjakannya, paling tepat kalimatnya, paling runtut mungkin ya. Dari sisi mohon maaf, di tempat saya itu kan banyak sekali yang bisa dinilai. Mungkin kalimatnya bagus atau tidak, waktunya bagus atau tidak. Dari ketika membuat laporan masing-masing itu kan ketika kelompok itu kan juga ada masalah yang kita sampaikan ke siswa itu kan sama, tetapi nanti kan ada penilaian yang berbeda ketika kriteria yang disampaikan itu kan ada ini paling tepat ya, kelompok ini paling cepat mengerjakan misalnya, kelompok ini paling lengkap, kelompok ini paling kalimatnya kok bagus. Nah begitu, jadi mohon maaf mungkin ini bisa kita lihat ketika siswa-siswa kita itu mohon maaf kemarin memberi penghargaan kepada guru-guru itu juga kan
Kita kan tadi kaitannya memanusiakan manusia ya. Jadi kita sama, kita memberi penghargaan ke anak dengan berbagai macam penghargaan yang nantinya tidak merusak hubungan. Bentuknya seperti apa? Itu bentuknya kita memberikan hadiah kepada siswa itu juga sama, artinya sama tidak wujudnya foto itu tidak. Mungkin oh ini paling cepat mengerjakan, oh ini paling lengkap, oh ini paling kalimatnya paling bagus. Nah, jadi kita mungkin mohon maaf ini nanti tepat atau tidak menurut kami dengan metode kunjungan ya Bu ya, di metode-metode di permainan atau model apa yang digunakan oleh guru yang memotivasi siswa, tujuannya untuk memotivasi siswa itu memang perlu kita hargai. Kerja keras siswa itu memang perlu kita hargai, tapi tujuannya di sini memang menciptakan persaingan kelas yang positif. Artinya penghargaan yang kita berikan itu tidak hanya sepihak. Jadi mungkin semuanya jelas kita berikan penghargaan kepada siswa. Nilai tambahnya itu di mana? Kalau misalnya metode yang lain, oh tepat mengumpulkan waktu, oh begini, dia aturannya hanya kalau saya hanya 8.000 kata misalnya, dia melebihi target dari 8.000 kata, itu sudah punya nilai plus bagi siswa, ketepatan mengerjakan dan sebagainya. Itu untuk yang penghargaan tadi. Kenapa kok tidak boleh? Ini boleh, tapi bentuknya nanti kan penilaiannya dan sebagainya, wujudnya itu kita menyesuaikan dengan metode apa yang kita gunakan ketika kita mengajar di kelas. Ngaten Bu, mohon maaf apabila ada yang kurang atau masih ditanggapi Bu. Terima kasih. Pertanyaan dari Bu Setira ini sudah dijawab oleh narasumber berdua yang cakap nih Bapak Ibu semuanya ya. Ya, karena waktu sudah kita sepakati sesuai dengan jadwal kita maksimal jam 14.30, sudah hampir jam 14.30, maka seluruh rangkaian kegiatan untuk workshop pembahasan modul dari teman-teman pendidikan guru penggerak bisa ini nanti lolos menjadi guru penggerak. Baik Bapak Ibu semuanya, kita tutup hendaknya dengan berdoa sesuai dengan agama dan keinginan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillah. Cukup, dan kita kembalikan pada Bapak Ibu semua untuk menunaikan kegiatan berikutnya. Dari saya yang menentukan acara, pada caranya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sony diingatkan ada percakapan pada